Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih telah mengikuti pelajaran daring untuk mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kelancaran dan kemudahan kita dalam melaksanakan pembelajaran daring, dan semoga ilmu yang kita dapat dari pelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita pribadi dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Berdoa dimulai. Doa selesai. Di masa pandemi seperti saat ini, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti sering cuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjaga pola hidup sehat. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, apakah kelas 11 TKR 4 sudah hadir semua? Hadir ya? Berarti bisa kita mulai ya? Pelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang diagnosis kerusakan pada sistem pendingin. Sebelum kita mulai membahas tentang diagnosis kerusakan pada sistem pendingin, kita ulang kembali materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang komponen-komponen sistem pendingin dan cara kerja sistem pendingin. Silakan, siapa yang mau mengulas pembelajaran pada minggu yang lalu? Ya, Mas Teguh Yoga, silakan. Saya dari kelas 11 TKR 4 nomor 50 akan menjelaskan pembelajaran minggu lalu tentang komponen pada sistem pendingin. Komponen sistem pendingin terdiri dari radiator, berfungsi mendinginkan air pendingin dengan cara memindahkan dari air ke udara. Dua, radiator berfungsi sebagai penutup bagian praktek radiator supaya menjaga tekanan dalam pendingin. Tiga, selang radiator berfungsi menyalurkan air dari mesin ke radiator dan kembali ke mesin. Empat, termostat berfungsi mempercepat mesin sampai kerja. 5, pengecek berfungsi sebagai tempat untuk menyerap panas mesin secara merata. 6, reservoir tank berfungsi menyimpan air pendingin. 11, pendingin berfungsi mendinginkan radiator. 8, pompa air berfungsi mengoperasikan air pendingin. Oke, terima kasih Mas Yoga, sangat luar biasa sekali. Berarti kalian sudah bisa mempelajari dan memahami tentang cara kerja dan komponen dari sistem pendingin. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang diagnosis kerusakan. Saya akan tampilkan presentasi materi pada pagi hari ini dengan PowerPoint. Pada layar, apakah sudah nampak PowerPoint tentang diagnosis kerusakan sistem pendingin? Sekarang sudah nampak apa belum? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan pembelajaran tentang diagnosis kerusakan sistem pendingin. Kalian bisa amati materi yang ada pada media PowerPoint yang telah saya tampilkan pada layar. Untuk yang pertama, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu 3.14 diagnosa kerusakan sistem pendingin dan 4.14 memperbaiki sistem pendingin. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui jenis kerusakan yang terjadi pada sistem pendingin. Yang kedua, peserta didik dapat mendiagnosa kerusakan yang ada pada sistem pendingin sesuai standar operasional prosedur. Kita masuk ke materi. Sistem pendingin pada kendaraan berfungsi menyerap panas pada mesin sehingga tidak terjadi overheating. Komponen mesin pada kendaraan terbuat dari bahan logam. Jika terkena panas, maka akan terjadi pemuaian. Pemuaian ini akan menyebabkan terjadinya macet pada kerja masing-masing komponen. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang dapat menjaga suhu mesin agar tetap stabil dan tidak overheating. Perawatan sistem pendingin menjamin kerja dari sistem pendingin selalu optimal, yaitu menyerap panas mesin agar tidak overheating. Komponen yang perlu dilakukan perawatan
antara lain radiator, tutup radiator, termostat, selang radiator, pompa air. Demikian materi yang telah Bapak sampaikan lewat presentasi PowerPoint diagnosis kerusakan sistem pendingin. Silakan dari anak-anak, barangkali ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Ayo Pak. Ya, silakan. Apakah boleh kita mengisi air pendingin pada reservoir tank sampai tankinya penuh? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Pertanyaannya tadi, apakah boleh kita mengisi air pendingin pada reservoir tank sampai tangkinya penuh? Untuk pengisian air pendingin pada reservoir tank cukup sampai batas full yang ada pada tangki reservoir. Kenapa? Karena ruang kosong yang ada reservoir itu berfungsi sebagai tempat untuk kembalinya uap air jika terjadi pemanasan saat proses berlangsung. Jadi kalau di reservoir tank itu sudah full, ketika mesin bekerja dan air pendingin sudah panas, maka nanti akan meluap. Air yang tadinya harusnya ditampung oleh reservoir, karena reservoir sudah penuh, jadinya meluap. Begitu Mas Teguh? Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya, saya akan menampilkan tentang kerusakan yang terjadi pada sistem pendingin. Diperhatikan, ini sebagai bahan diskusi kita pada hari ini. Kita lagi di puncak, ini mau menuju puncak pas, malah panas nih mobilnya teman-teman. Jadi suhunya naik, ya, di radiatornya udah. Tapi nggak usah panik teman-teman, kita dinginin aja. Yang telah kita saksikan bersama, ada sebuah mobil yang mogok karena overheating. Silakan diskusikan tentang penyebab overheating pada mesin yang terjadi karena kerusakan pada sistem pendingin. Untuk materi tentang diagnosis kerusakan sistem pendingin bisa kalian download pada LMS, pada Google Classroom yang sudah saya upload. Silakan kalian buka tentang topik diagnosis kerusakan. Di situ sudah saya sharekan tentang media pembelajaran diagnosis kerusakan. Setelah mendownload materi yang ada pada LMS, kalian diskusikan topik tersebut di Google Classroom, yang kemudian hasilnya nanti saya minta perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berdiskusi pada LMS sekitar 30 menit tadi, sekarang kita diskusikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ada Pak, saya. Oke, silakan. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penyebab mobil overheating. 1. Kerusakan pada radiator. Kebocoran pada radiator akan menyebabkan kurangnya air pendingin sehingga bisa menyebabkan overheating. 2. Sirip-sirip pada radiator yang rusak sehingga pendingin radiator tidak maksimal. Terima kasih. Terima kasih dari masing-masing perwakilan kelompok. Saya mengapresiasi sekali kalian berani dan mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Saya akan mencoba simpulkan tentang diskusi dari masing-masing kelompok. Yang pertama, terjadinya overheating pada sistem pendingin. Penyebabnya yaitu kurangnya jumlah air pendingin. Yang kedua, kerusakan yang terjadi pada selang radiator. Yang ketiga, kerusakan yang terjadi pada radiator.
mulai dari kebocoran radiator sampai kerusakan pada sirip-sirip radiator. Untuk menjaga sistem pendingin agar selalu optimal, kita harus melakukan perawatan sistem pendingin secara rutin. Perawatan apa saja yang perlu kita lakukan? Yaitu pertama, kita melakukan pemeriksaan air pendingin, mulai dari kuantitas, jumlah air pendingin yang ada pada radiator dan reservoir tank. Jangan sampai air pendingin pada reservoir tank ada di bawah lower, dan jangan pula diisi sampai melebihi batas upper. Yang kedua, tentang kualitas air pendingin. Air pendingin harus bersih, tidak tercampur dengan oli atau kotoran lain yang dapat mengganggu kerja sistem pendingin. Yang ketiga, pemeriksaan radiator. Pemeriksaan radiator meliputi pemeriksaan kebocoran pada sistem radiator, pemeriksaan selang dan kebocoran selang radiator, dan yang terakhir pemeriksaan tutup radiator. Pemeriksaan ini bisa dilakukan dengan alat yang bernama radiator cup tester. Kita pasang radiator cup tester dan kita kasih tekanan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada manual book. Dan yang terakhir, pemeriksaan pada termostat. Setelah diskusi ini selesai, kalian bisa mengerjakan soal lewat Google Form yang linknya telah tersedia pada Google Classroom. Kalian bisa masuk ke Google Classroom kembali, lalu buka tugas. Di situ ada topik diagnosis kerusakan sistem pendingin. Kalian klik dan kalian masuk pada bagian evaluasi pembelajaran. Di situ ada linknya. Ya, tinggal kalian klik lalu kerjakan secara mandiri. Waktu saya berikan 45 menit atau 1 jam pelajaran. Silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Demikian anak-anak, pelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama tentang diagnosa kerusakan. Tadi sebagai contoh kita ambil kerusakan pada sistem pendingin, yaitu overheating yang terjadi pada mesin. Salah satu penyebabnya yaitu kualitas air pendingin yang berkurang, terus kebocoran yang terjadi pada selang radiator, dan yang ketiga kerusakan pada radiator yang meliputi kebocoran radiator dan juga sirip-sirip radiator yang tidak bisa mensirkulasikan udara dengan baik. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang cara perawatan pada sistem bahan bakar bensin konvensional. Untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran online pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.